Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Kita ketemu lagi di Podcast Likista Special Edition Bincang Asik Ormawa. Baik, sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rafiq Arifin dari program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 56. Baik, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu Ormawa, yaitu Himafo Akmapesa. Himafo Akmapesa ini merupakan himpunan mahasiswa vokasi yang terdiri dari 3 program studi, yaitu akuntansi, manajemen agribisnis, dan manajemen industri. Sudah hadir bersama kita ketua dari himpunan mahasiswa vokasi Akmapesa, yaitu Raihan Fafian Fadil. Baik, sebelum kita mulai, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Fafian Fadil, biasa dipanggil Fafian, dari program studi Manajemen Industri Angkatan 55. Sekarang Alhamdulillah diamanahin sebagai Ketua Himafo Akmapesa untuk periode 2019-2020. Gimana kan nih kegiatannya selama masa pandemi? Kegiatan selama pandemi sih yang pasti harus di rumah ya, yang pasti harus stay at home, dan juga paling untuk saat ini ya biasa rapat-rapat kayak gitu. Aduh, mantap ya, masih tetap produktif selama liburan di masa pandemi. Apa sih arti organisasi buat kakak? Menurut saya, organisasi itu adalah suatu tempat atau wadah di mana seseorang dapat melatih hard skill-nya, dapat melatih soft skill-nya, dan juga tempat di mana seseorang dapat mengenal lebih dalam tentang dirinya sendiri dan juga orang lain atau partner di sekitarnya. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena organisasi ini tentunya kan kita tidak hanya untuk melaksanakan program kerja atau proker lalu selesai. Lalu tidak hanya danusan, mengumpulkan uang lalu selesai, tidak. Tapi di organisasi ini kita juga belajar untuk memberikan rasa kekeluargaan satu sama lain, memberikan rasa nyaman satu sama lain, serta belajar untuk memberikan dan menerima respon yang baik agar teman-teman kita atau partner kita tidak merasa tersinggung. Kurang lebih seperti itu sih. Aduh, mantap ya jawabannya. Baik, apa sih motivasi kakak bersedia menjabat sebagai ketua Akmapesa? Motivasi saya untuk menjabat sebagai ketua yang pastinya tidak hanya untuk menambah pengalaman saja, tapi bagi saya yang terpenting itu untuk terus memberikan kontribusi dan usaha yang terbaik kita sebagai apapun itu jabatannya, maupun itu diamanahin sebagai ketua departemen atau ketua pelaksana proker hingga ketua umum pun kita berusaha untuk terus memberikan kontribusi terbaik. Nah, itu juga salah satu motivasi saya sih. Berdasarkan pengalaman organisasi Kak Fafian, menurut kakak, apa hambatan dan tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi selama menjadi organisator? Menurut saya, hambatan dan tantangan di organisasi itu pasti ada ya. Ya, bagaimana tidak gitu. Menyatukan pendapat dan pemikiran dari banyak anggota pasti menimbulkan hambatan tersendiri lah tentunya. Dan mungkin menurut saya ini ada salah satu hambatan, tapi ini bukan yang terbesar sih, Pak. Tapi ini kayak yang paling cukup sulit untuk dikendalikan, yaitu tentang mood dan juga semangat setiap anggota untuk terus produktif di organisasi. Karena selain harus ada dorongan dari partner atau teman-teman di sekitar, rasa semangat itu juga harus dipacu oleh individunya itu sendiri gitu, oleh individunya itu masing-masing. Nah, bentuk permasalahan di mana, kenapa itu bisa jadi masalah? Misal nih, contoh tadi ada anggota yang habis diputusin pacarnya misalnya. Nah, dia jadi gak mood tuh, jadi mungkin ya malas, jadi sedih gitu ya. Ditelepon susah, dihubungin juga susah, tapi posisinya dia sedang menghandle jabatan penting. Nah, itu otomatis jadi terhambat kan segala prosesnya. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Jadi ya salah satu tantangan terberat untuk saat ini yaitu untuk menghandle mood dan juga semangat anggota untuk tetap baik sih. Oke, kan tadi sudah disinggung nih ya tentang mood dan semangat anggota buat berorganisasi. Nah, ini menurut kakak sebagai kepala satu organisasi, bagaimana sih cara menghadapi dan menyikapi organisator yang semangat kerjanya sudah menurun? Menurut saya ya, caranya ini bisa dengan membuat acara keinternalan dari organisasi itu, yaitu untuk membangun semangat seperti acara upgrading atau outbound dan semacamnya lah.
Tapi apabila cara itu udah dilakukan nih, tapi masih banyak yang belum semangat istilahnya, ya harus diberi sedikit ketegasan agar semua dapat kembali semangat lagi gitu, agar semua dapat kembali mengingat janji-janjinya ketika awal direkrut. Atau bisa dilakukan dengan cara pendekatan, dengan berbicara empat mata dengan orang tersebut, dengan anggota tersebut, bercerita dan komunikasi tentang kenapa sih dia bisa seperti itu. Siapa tahu ada masalah yang mengganggunya sehingga semangat dia menjadi menurun. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kakak boleh menceritakan sedikit profil tentang Akmapesa. Apa aja sih proker di Akmapesa dan proker apa aja yang menurut kakak menarik gitu? Oke. Sebelumnya mungkin menjelaskan ulang ya. Akmapesa itu kan himpunan mahasiswa vokasi yang menghimpun 3 program studi serumpun, yaitu akuntansi, manajemen agribisnis, dan perencanaan industri manufaktur dan jasa, atau sekarang dikenal dengan manajemen industri. Untuk program kerjanya cukup beragam di Akmapesa, cukup banyak, dibagi menjadi 2, yaitu RKT dan non-RKT. Nah, untuk yang RKT itu ada Akmapesa Economic Competition, itu semacam lomba tentang perekonomian. Kemudian ada eksplorasi potensi diri Akmapesa, itu ada semacam seminar. Kemudian Agricultural Day Competition, Agridation, itu adalah salah satu event gabungan dari 5 himpunan mahasiswa vokasi. Nah, untuk yang non-RKT-nya juga cukup beragam, ada studi banding Akmapesa, kemudian ada Akmapesa Social Responsibility, ada Safari Business Education, ada Open Recruitment dan Workshop, kemudian ada pemilihan raya Akmapesa, dan ada juga rapat besar yang dilaksanakan 3 kali dalam satu periode. Jadi ada rapat besar 1, 2, 3, kemudian upgrade dan LKM, demisioner, dan masih banyak lagi. Nah, kalau ditanya proker mana yang menarik, jujur semua menarik sih. Semua menarik, semua berkesan, karena pasti punya cerita masing-masing selepas ngelaksanainnya kan. Karena kita ketemu akrab dengan partner baru, dengan teman baru, terkadang sampai begadang bareng buat ngurusin dekorasi, buat ngurusin PPT, slide, dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa ditanya, semua menarik sih proker di Akmapesa. Mungkin dicukupkan ya untuk podcast kali ini. Sebelum kita tutup, saya ingin tukeran jargon ya antara Likista dengan Akmapesa. Baik, Kak Fabian. Jadi di Likista tuh kita punya jargon nih. Jadi ketika saya bilang Likista, dijawab salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Boleh ya Kak diikutin? Ya boleh. Likista, salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Baik, mantap. Kalau Akmapesa gimana nih Kak jargonnya? Akmapesa juga punya jargon nih. Kalau bilang Akmapesa, jawabnya the real number one. Oke, bisa? Oke. Akmapesa, the real number one. Oke, mantap. Ya, terima kasih ya Kak. Terima kasih Kak Fabian sudah berkenan untuk hadir dalam podcast Likista. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, sama-sama juga. Nah, semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not that we have a short time to live, but that we waste a lot talking. Life is long if you know how to use it.